Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kampus kalian, para mahasiswa, kali ini kita akan membahas tentang penjaminan mutu penelitian menggunakan pendekatan PDCA. Nah, apa itu PDCA? Apa itu pelaksanaan penelitian dan penjaminan mutu penelitian? Kita akan bahas dalam video kali ini. Ya, kenapa judul ini saya angkat? Karena sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana menyiapkan proposal. Kita sudah lebih detail membicarakan bagaimana memilih judul penelitian, membedah atau sehingga kita dapatkan anatomi daripada sebuah judul penelitian itu. Nah, sekarang saatnya untuk melaksanakan penelitian. Nah, melaksanakan penelitian ini tentu ada strateginya, karena kita inginkan penelitian kita itu mencapai sasaran, tujuan dan sasaran penelitian. Nah, untuk itu perlu dikontrol dengan satu sistem, yaitu sistem penjaminan mutu. Jadi, bagaimana caranya? Tadi sudah dikatakan dengan menggunakan konsep PDCA. Plan, Do, Check, Action. Oke, ayo kita lihat apa itu PDCA, Plan, Do, Check, and Action di dalam pelaksanaan penelitian. Baik, kita mulai dengan plan. Nah, di plan ini ada dua dokumen penting di sana. Yang pertama adalah apa yang kita sebut dengan supporting document. Yang kedua adalah quality document atau dokumen mutu. Nah, supporting document atau dokumen pendukung ini seorang peneliti, apakah peneliti itu seorang mahasiswa, saya kira dosen atau peneliti dari lembaga penelitian lainnya, saya kira yang pertama perlu mengetahui undang-undang tentang penelitian. Jadi kalau kita di universitas itu undang-undang Sisdiknas. Kemudian apa keputusan Kepmen, ya, keputusan menteri di tempatnya masing-masing, Kemendikbud, yang di dalamnya kita lihat tentang penelitian. Kemudian kalau kita berada di sebuah universitas, di sebuah politeknik, sekolah misalnya, apa renstra dari sebuah universitas itu? Apa program 5 tahunan universitas, yang tentu di dalamnya tidak terlepas daripada Tridharma. Tridharma itu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, tentu di dalam renstra itu di sana ada prioritas-prioritas penelitian dan jenis-jenis penelitian. Nah, itu kita harus tahu. Kemudian SK Rektor ini juga mengatur tentang penelitian. Kemudian buku pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga penelitian, oleh fakultas atau unit apa begitu yang mengeluarkan buku pedoman. Buku pedoman apa? Buku pedoman penulisan proposal, itu udah kita lalui. Buku pedoman tentang pelaksanaan penelitian, bagaimana monef, bagaimana tentang publikasi, misalnya hasil-hasil penelitian, kerjasama dengan pihak lain. Nah, semuanya diatur di dalam dokumen pendukung ini. Nah, saya kira perlu untuk membaca ini. Nah, bagi mahasiswa tentu aturan-aturan yang ada di fakultasnya, di prodinya masing-masing tentang menyangkut penelitian, apakah itu penelitian sarjana, skripsi, master, ataupun disertasi, ya, untuk program doktor. Nah, untuk
dokumen mutu itu sendiri, kita lihat ini ada sebuah segitiga atau katakanlah sebuah piramida, di mana yang paling puncak itu disebut dengan manual mutu, yang isinya itu adalah intinya adalah sebuah proposal penelitian, proposal yang tentunya harus bermutu, makanya dikatakan manual mutu. Oleh karena itu tidak mudah ya untuk mendapat persetujuan itu, karena harus jelas apa masalahnya yang akan dipecahkan, apa hasil yang akan didapat, apa manfaatnya, metodenya seperti apa ya. Ini melibatkan manusia, hewan atau benda mati gitu ya, sehingga ini ada konsekuensinya. Ini kaitannya nanti dengan ethical clearance kalau menyangkut penelitian katakanlah kesehatan, ada SOP lagi. Nah, di dalam proposal itu juga jelas terlihat apa tujuan daripada penelitian itu, sasaran dan tujuan. Nah, berdasarkan sasaran dan tujuan dan apa yang akan dicapai, ini akan dikopi menjadi sebuah kontrak penelitian yang berada di dalam komponen supporting document. Nah, sehingga nanti di dalam supporting document itu jelas tahu berapa durasinya, ya, bagaimana itu dilaksanakan, apa produk yang akan dihasilkan, sanksinya apabila tidak dicapai itu seperti apa. Ya. Kemudian di bawahnya adalah SOP. SOP itu adalah prosedur-prosedur standar ya, tentang operasional, pengambilan data, analisis data, pengambilan keputusan, tentang uji validitas dan uji reliabilitas daripada instrumen yang akan kita gunakan. Nah, ini ada SOP-nya, ada prosedurnya supaya instrumen itu bisa dipercaya, ya, reliable, dia itu konsistensi hasil yang kita ukur itu bisa kita dapat. Kemudian dia harus valid, jadi truthfulness dari sebuah instrumen itu ada di validity of the instrument. Kalau tidak, instrumen itu berlaku garbage tool, garbage result, itu udah pasti. Karena kalau instrumen aja udah gagal, walaupun penelitinya nih penuh hati-hati, jujur, ini akhirnya akan kita dapatkan hasil yang tidak baik. Jadi bagaimana SOP tentang instrumen penelitian itu, ini ada tercantum di sini. Dan biasanya untuk physical instrument ini ada prosedurnya, ya, kalibrasi segala macam. Dan bagaimana untuk instrumen sosial statistik, ya, kita mungkin membuat kuesioner. Ini bagaimana membuat kuesioner, ada prosedurnya, termasuk untuk in-depth interview, bagaimana kita membuat kisi-kisi pertanyaan sehingga kita bisa menggali katakanlah pengalaman, informasi daripada key informant kita. Nah, ini tentu ada prosedur, dan itu kita siapkan di dalam SOP ini. Jadi kalau ada SOP katakanlah berjumlah 10, maka kaitannya nanti do-nya itu di sini, do what you plan, itu 10 gitu. Minimal 10, ini nggak boleh kurang, ya. Kalau kurang berarti ini nggak bermutu nanti, nggak bermutu. Berarti ada yang tidak dilakukan, tidak sesuai prosedur atau tidak ada prosedurnya. Nah, yang paling bawah ini adalah work instruction, instruksi kerja. Katakanlah sebuah prosedur barangkali tidak perlu terlalu panjang untuk kita buat di dalam SOP, maka cukup dengan work instruction. Bagaimana cara menghidupkan peralatan itu, bagaimana kita mengoperasikan peralatan
physical instrument, ya. Kemudian formulir. Ini formulir banyak yang kita harus siapkan. Tadi saya katakan formulir mungkin kita harus buat tentang inform consent dari responden yang akan kita tebarkan nanti, ya, kuesioner. Kemudian barangkali juga ada form yang kita harus isi supaya komisi etik, ya, ini bisa melakukan tugasnya untuk prodi mengeluarkan SK kepada komisi etik. Karena apabila komisi etik ini untuk kedokteran dan kesehatan mengatakan tidak bisa atau ini akan salah prosedur, tentu ini nggak bisa dilaksanakan. Dan form yang paling penting juga adalah apa yang kita sebut dengan logbook. Logbook itu adalah buku harian dari seorang peneliti yang isinya tentang kegiatan penelitian pada satu waktu tertentu. Katakanlah kita lakukan hari ini, itu tanggal berapa, hari apa, jam berapa, bersama siapa, cuacanya seperti apa. Karena ini bisa mempengaruhi hasil, ya, terutama untuk pengukuran yang berhubungan dengan noise, dengan apa namanya, propagasi tegangan dan lain-lain, vibrasi, ya. Ini akan sangat mempengaruhi. Kemudian apa yang kita lakukan? Ini kita tulis juga di sana, dan yang paling penting juga apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat itu kita tulis, dan kita bisa foto, kita print atau kita save, ya, untuk satu saat kita bisa retrieve kembali. Dan yang paling penting adalah kita menuliskan kendala. Apabila kita tidak bisa mengukur, ini sebabnya kenapa, sehingga tim kita semua tahu permasalahannya. Nah, yang paling penting ini dikomunikasikan dengan apa? Dengan pembimbing, dengan rekan peneliti kita kalau ada masalah yang kita temui. Nah, jadi lihat bahwa inilah quality document yang ini sangat, kelengkapannya ini sangat menentukan bagaimana kita melaksanakan penelitiannya. Nah, jadi dalam melaksanakan penelitiannya ini sangat tergantung kepada planning. Nah, khusus untuk do, check, action, saya kira kita akan ambil waktu yang lain ini karena durasi, tapi saya ingin pastikan bahwa planning adalah sesuatu yang sangat penting diperhatikan oleh sahabat kampus, rekan mahasiswa yang saat ini sedang berjuang untuk skripsinya, untuk tesisnya, untuk disertasinya. Karena di awal kita selalu ingin katakan bahwa if you fail to plan, ya, apabila kamu gagal untuk membuat sebuah perencanaan yang baik, you are planning to fail. Kamu merencanakan kegagalan. Itu kata Benjamin Franklin. Nah, karena kita ingin sebuah penelitian yang bermutu, maka camkan ini, bahwa quality is never an accident. Mutu itu, kualitas itu nggak pernah kebetulan, nggak pernah itu tiba-tiba A, tiba-tiba bagus, tiba-tiba lulus. Tak ada itu. Itu semua hasil keringat, hasil jerih payah, hasil fokus, hasil kerjasama. Nah, jadi it's never an accident. It's a result of teamwork. It's a result of planning yang pertama. Good planning, di sebuah perencanaan yang baik. Yang kedua, teamwork, yaitu kerjasama tim. Kerjasama Anda bersama tim peneliti di dalam grup Anda itu. Apakah itu teman-teman satu laboratori, dosen pembimbing, baik itu pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, itu harus solid. Dan yang ketiga adalah commitment to excellence. Kita harus komit.
Kita harus punya tekad untuk bagaimana mendapatkan sebuah hasil yang excellent, yang bagus. Buktinya apa? Nanti publikasi. Ya, publikasi itu menentukan. Kalau hasil bagus tentu publikasi akan mudah. Kalau hasil bagus tentu ujian sarjananya, ujian masternya, ujian doktornya ini akan bisa dilalui dengan mudah. Jadi tetap semangat, ya. Jadi itu sebagai penutup mungkin saya teringat baru-baru ini, mungkin 2 minggu lalu di One Pride MMA dari kelas welter ringan yang selama ini dipegang oleh Theodorus Ginting, ya, dia dikalahkan oleh seorang yang namanya Windri Patilima dari kota Mobagu, sebuah kota kecil di Sulawesi Utara. Dengan apa? Dengan semangat, dengan latihan yang keras, pantang menyerah, dan yang paling penting adalah strategi. Jadi nonton juga ya MMA itu untuk menambah semangat kita, semangat Anda dalam meneliti ini. Nah, jadi strategi berikutnya bagaimana dalam dalam check dan action kita akan lanjutkan pada video berikut. Saya kira demikian. Saya yakin bahwa ini akan bermanfaat untuk sahabat kampus, teman-teman semuanya. Dan kalau iya, jangan ragu, jangan segan untuk subscribe, like, ya. Kemudian silakan komen, silakan tanyakan, ya, diskusi kita. Kemudian yang paling penting silakan share sebanyak-banyaknya untuk teman-temannya semuanya. Oke, sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi